Komisi Kejaksaan itu, Kang Rudi, tugasnya bukan hanya mengawasi, ya bukan hanya memeriksa, bukan hanya mengecek laporan-laporan, bukan. Ya, yang tidak kalah pentingnya menurut Undang-Undang 11 tahun 2021 sebagaimana perubahan Undang-Undang 16 tahun 2004 untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan. Sangat urgen ya. Jaksa itu punya peranan yang sangat vital dalam sistem peradilan pidana di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Tren penguatan jaksa itu sebenarnya sudah mulai secara akademik ya, riset-riset menunjukkan sejak awal 80-an. Restoratif justice itu adalah merupakan bentuk penyelesaian perkara, ya, model penyelesaian perkara, di mana filosofinya itu adalah terkait dengan pemidanaan. Halo Sobat Pemja, bertemu lagi dengan saya Rudi Pradi Setia Sudirja. Saat ini kita sedang ada di kegiatan Simposium Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia tentang penguatan peran jaksa dalam sistem peradilan pidana. Di sebelah kanan saya ada Ketua Komisi Kejaksaan, Bapak Dr. Barita Simanjuntak. Selamat pagi, Pak. Pagi, Kang Rudi. Nah, Pak, izin nih Pak, teman-teman nih pengen tahu Pak, kan Komjak itu biasanya identik dengan pengawasan ya Pak, dengan pengawasan, dengan penindakan. Kok tiba-tiba sekarang bikin simposium nasional Pak? Kira-kira maksud kegiatan ini untuk apa sih Pak? Ya, ini yang saya kira perlu kita jelaskan agar melengkapi perspektif kita tentang Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan itu, Kang Rudi, tugasnya bukan hanya mengawasi, ya bukan hanya memeriksa, bukan hanya mengecek laporan-laporan, bukan. Ya, yang tidak kalah pentingnya menurut Undang-Undang 11 tahun 2021 sebagaimana perubahan Undang-Undang 16 tahun 2004 untuk meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan. Maka peningkatan kualitas kejaksaan itu antara lain dalam Perpres juga disebutkan memberikan rekomendasi, ya, melakukan pemantauan, pengawasan SDM, sarana prasarana organisasi, juga kaitan dengan kualitas berkaitan dengan rencana perubahan-perubahan undang-undang yang berkaitan dengan kualitas kinerja kejaksaan. Jadi, kalaupun Komisi Kejaksaan menyelenggarakan simposium nasional itu memang sudah bagian dari tugasnya. Karena kita melihat dari komponen aturan-aturan hukum khususnya yang salah satu dokumen paling penting yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu harus memperkuat ya bagaimana peranan jaksa di dalam KUHP itu. Karena itulah landasan dalam melakukan tugas kewenangannya. Nah, kalau kita tadi Bapak bicara meningkatkan kualitas kinerja kejaksaan nih Pak, kan dilaksanakan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pak. Sebenarnya urgensinya apa sih Pak perubahan KUHP ini Pak? Kalau kita kaitkan 2 hari lalu kita baru mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana materialnya Pak. Sekarang kan hukum pidana formilnya. Sepenting apa sih Pak perubahan RUU KUHP ini ke depan untuk bisa melaksanakan KUHP yang baru ini Pak? Ya, karena sesuai dengan konsepnya kan hukum material, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu dilaksanakan hukum formalnya, yaitu hukum acaranya. Bagaimana melaksanakan KUHP itu, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lah mengaturnya. Nah, di dalam KUHP ini diatur mengenai sistem peradilan pidana kita. Di situ ada fungsi penyidikan, ada fungsi penuntutan, ada fungsi pengadilan. Nah, ini tentunya harus kita lihat dengan dinamika masyarakat yang terus berubah. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini produk tahun 82, disebut sebagai mahakarya anak bangsa karena mengganti hukum kolonial. Tapi jangan lupa, semenjak tahun 1982 itu Kang Rudi banyak sekali dinamika masyarakat. Ya, di mana di dalam KUHP itu kan diferensiasi fungsi sangat ditekankan, sehingga fungsi penyidikan, fungsi penuntutan, fungsi pengadilan itu dilihat sebagai satu kesatuan yang berdiri sendiri-sendiri. Padahal harusnya integrated criminal justice system ya Pak ya? Ya, harusnya fungsi-fungsi
terintegrasi itu, ya fungsi-fungsi yang disebut dengan check and balances, fungsi supervisi, fungsi evaluasi harus jalan. Karena penegakan hukum kita tidak di ruang hampa, dia ada dalam dinamika masyarakat. Dan bukan tidak mungkin dalam 1-2 peristiwa permasalahan justru muncul akibat misalnya ada konflik of interest dari aparatur penegak hukumnya. Nah, siapa yang mengatasi itu? Nah, kalau penyidikan ada penuntutan. Penuntutan nanti pengadilan. Tetapi KUHP belum bisa memberikan ruang yang cukup, khususnya di dalam tugas pokok jaksa ya. Nah, di sini yang kita lihat, tugas pokok jaksa itu dalam KUHP hanya tergantung pada berkas perkara yang diserahkan. Ya. Ada apa di balik itu dia tidak tahu. Karena tidak terlibat langsung dalam betul. proses pemeriksaan atau collecting evidence itu Pak ya, pengumpulan bukti Iya. gitu Pak ya. Padahal kan ternyata itu menciptakan banyak masalah, seperti contoh kasus FS kemarin. Sedemikian lama berbulan-bulan kita diperhadapkan pada dalam tanda petik lemahnya negara mengatasi persoalan dengan segera, karena di ruang publik sehari-hari kita miris melihat ya penegakan hukum yang demikian. Harusnya di situ ada jaksa. Sebab dalam Undang-Undang 11 2021 ditegaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang sebagian fungsinya berkaitan dengan kekuasaan, kehakiman serta pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan. Jadi kalau penuntutan itu sentralnya adalah kejaksaan, maka seluruh proses sampai pada penuntutan itu ada di dalam kendali kekuasaan negara yang namanya kewenangan penuntutan. Tapi KUHP yang selama ini tidak memberi ruang yang cukup, sehingga terjadilah bolak-balik perkara, sehingga terjadilah masalah yang harusnya bisa dikoleksi di lebih awal, baru sesudah ramai di ruang publik itu pun tidak bisa secara sempurna diselesaikan. Nah, inilah yang harus dibenahi. Maka simposium ini diharapkan dapat menggali gagasan para akademisi. Ini adalah pimpinan perguruan tinggi hukum yang juga para dosen hukum acara pidana yang melihat konteks pelaksanaan empiris hukum itu dari perspektif teori dan apa yang ideal. Sehingga negara hukum itu yang dievaluasi melalui aturannya, aparaturnya, dan pembentukan sikap itu bisa berjalan karena ini murni dari akademisi yang melihat secara clear, secara objektif apa yang terbaik, Kang Rudi. Baik, kalau kaitannya tadi Pak, menarik Pak, terkait dengan diferensiasi fungsional itu kan terkait hubungan antara penyidik dengan penuntut umum Pak. Kalau menurut Bapak, yang ideal itu yang gimana sih Pak? Hubungan antara penyidik dan penuntut umum dalam menangani perkara pidana ini Pak? Ya, ini harus dilihat sebagai satu kesatuan. Jadi fungsi penyidikan ada supervisinya penuntutan. Penuntutan itu nanti semua dibuktikan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Udah masuk kewenangan yudikatif. Nah, tapi jangan lupa kita ya, kewenangan kejaksaan itu ada di dua kaki. Karena di dalam undang-undang disebutkan kejaksaan lembaga pemerintahan yang sebahagian tugasnya melaksanakan kekuasaan kehakiman. Jadi ada kekuasaan kehakiman. Kenapa? Karena dia pemegang kekuasaan penuntutan. Kekuasaan penuntutan itu ada di dalam ranah yudikatif karena ada di dalam pengadilan. Sehingga kekuasaan yudikatif itu yang di dalamnya ada kekuasaan penuntutan, inilah yang harus menjadi posisi sentral dari sistem peradilan pidana kita yang terintegrasi. Agar proses penuntutan itu lahir dari penyidikan yang objektif, yang clear, yang akurat. Sehingga apa yang disajikan nanti ketika kasusnya sudah masuk ke pengadilan, itu dapat dipertanggungjawabkan. Karena apapun tindakan penegakan hukum yang represif, harus bisa dipertanggungjawabkan. Secara moral kepada yang maha kuasa, dan secara konstitusional kepada negara dan pada rakyat. Ini tidak boleh dilupakan. Jadi, jangan sampai evaluasi terhadap penegakan hukum dari tahapan itu terpisah-pisah. Sehingga tidak ada yang bisa mengatakan, lu salah, perbaiki dong. Nah, siapa sekarang yang bisa, kecuali jaksa, mengoreksi penyidikan? Pengacara nggak bisa. Akibatnya apa? Ditonton publik. Publik melihat, penyidik menyatakan A, publik menyatakan B, yang benar B. Lalu, kemana ini bekerjanya mesin penegakan hukum kita? Kita ini kan lebih condong kepada inkusitorial Pak ya. Jadi ada hubungan asimetris sebenarnya antara penyidik dengan antara penuntut umum dengan penyidik. Beda dengan sistem yang adversarial kan antara penuntut dengan penasihat hukum ya Pak, seperti di Amerika. Nah, kalau tadi terkait dominus litis Pak, kalau menurut Bapak nanti di rancangan KUHP ke depan itu gimana sih Pak
pelaksanaan atau implementasi dominus litis untuk jaksa ini, Pak? Nah, sebenarnya ini kita harus kembali lagi ke perspektif hukum tata negara. Di dalam Undang-Undang 11 2021, di situ dikatakan kejaksaan, lembaga pemerintahan yang sebagian fungsinya melakukan kekuasaan kehakiman dan pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan. Jadi, kekuasaan negara di bidang penuntutan itu adalah menjadi sentralnya. Ya, dengan kekuasaan negara di bidang penuntutan, maka asas dominus litis itu terimplementasi. Kan bahkan undang-undang kita lebih jauh. Tidak hanya perspektif perkara dominus litis, tetapi dalam perspektif pelaksana kekuasaan yudikatif karena ada kekuasaan penuntutan. Ini nggak boleh dilupakan. Jadi dominus litis itu adalah bagian dari kekuasaan penuntutan. Single prosecution system adalah pelaksana kekuasaan penuntutan. Karena kekuasaan dalam perspektif ketatanegaraan itu adalah sesuatu yang kuat yang tidak berasal dari manapun kecuali berasal dari konstitusi kita dan tidak tunduk di bawah kekuasaan lain. Nah, itu perspektifnya. Maka implementasi kekuasaan negara di bidang penuntutan itu antara lain penerapan asas dominus litis yang secara parsial sudah ada dalam KUHP, ya, pasal-pasal yang mengatur mengenai kewenangan jaksa melimpahkan dapat atau tidak satu perkara dia juga ke pengadilan yang melahirkan pendekatan, ya, penghentian penuntutan dengan dasar restoratif justice. Single prosecution system sudah berjalan antara lain dengan adanya jaksa agung muda pidana militer. Jadi kalau komisi melihat ini tidak semata-mata soal kewenangan saja. Apa artinya kewenangan kalau rakyat tidak merasakan kehadiran negara? Tapi jauh lebih penting mau meletakkan rel yang benar bahwa konsep negara hukum itu seperti ini, sehingga fungsi-fungsi yudikatif lewat penuntutan itu bisa terkonfirmasi berjalan, dan fungsi penuntutan yang melakukan supervisi penyidikan juga check and balancesnya jalan. Itu yang tidak boleh dilupakan. Ya, itu yang secara empiris sudah kita lihat. Nah, di dalam simposium inilah kita harapkan lahir gagasan cemerlang. Bagaimana merelasikan dengan tepat sistem peradilan pidana terintegrasi tadi antara penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Karena rakyat nggak melihat terpotong-potong. Oh, itu di penyidikan, oh itu di penuntutan, oh itu di pengadilan. Laporan ke komisi itu banyak sekali yang tidak berkaitan hanya tugas jaksaan sih. Bolak-balik perkara juga banyak ya, Pak ya? Bolak-balik perkara dilaporkan. Itu terjadi karena apa? Ego sektoralnya muncul. Padahal ini kan harus sama-sama bergotong royong untuk negara. Jadi kalau ada kesalahan dimanapun ada koreksi. Jadi efektivitas pelaksanaan tugas negara itu akan terukur melalui sistem peradilan pidana yang tidak saja terintegrasi, tapi juga dapat melakukan check and balances yang seimbang. Jadi tidak ada ego sektoral. Semua bergotong royong untuk memastikan kehadiran negara dalam perspektif konstitusi dalam penegakan hukum. Kalau kita bicara penguatan jaksa nih, Pak, kan ada juga yang menyatakan kalau kuat nanti nggak malah digeser aja nih, Pak, karena berpotensi juga abuse dan lain sebagainya. Kalau Bapak melihat kejaksaan sekarang ini, Pak, terkait dengan public trust-nya, kemudian dalam kinerjanya, itu gimana, Pak, pandangan Bapak selaku Ketua Komisi Kejaksaan terkait kinerja kejaksaan hari ini, Pak? Ya, kalau saya mengatakan tahun 2022 ini tahun adiaksa, ya. Karena dari 4 termin survei, ya keempat-empatnya tren peningkatannya, sehingga sampai terakhir 77,4% tertinggi dalam catatan mengenai kinerja baik. Nah, itulah sebabnya tadi kita katakan penegakan hukum zaman now itu, Kang Rudi, ya zaman milenial itu tidak lagi sekedar melaksanakan tugas kewenangan, tapi sudah dibalik bagaimana masyarakat outcome-nya. Nah, bentuk dari apresiasi atau masyarakat merasakan kehadiran institusi penegak hukum adalah lewat jajak pendapat, survei, indeks. Ini ukuran kuantitatifnya. Ya, itu ilmiah yang ini, Pak, ya? ilmiah, akademis. Jadi secara metodologis, apakah kehadiran kewenangan lembaga-lembaga itu memiliki arti signifikan di masyarakat atau tidak akan diukur dari hasil survei yang kredibilitasnya tinggi. Itu makanya sekarang kan dari hasil survei terakhir ya Komisi Kejaksaan juga mengapresiasi kinerja Jaksa Agung. Karena dari semua lembaga penegak hukum yang ada dalam SPP kita, nomor satunya kejaksaan, baru diikuti yang lain. Yang sepanjang sejarah belum pernah terjadi. Namun yang seperti tadi kita katakan, ini tidak hanya sekedar jaga image, tapi yang lebih penting adalah ya pendekatan hukum modern kita. Semua ukurannya
tidak hanya sebatas tugas, tapi bagaimana keadilan substantif itu hadir lewat apa yang diberikan masyarakat sebagai bentuk evaluasinya. Itu. Jadi artinya tugas kewenangan itu akan bergantung pada bagaimana masyarakat melihat sosok penegakan hukum oleh kejaksaan dapat diterima dengan baik. Ya, kita sudah lihat contohnya, opini, pandangan, gagasan cukup menentukan. Maka itulah sebabnya perlu ada tadi yang dikatakan itu sistem pengawasan yang efektif. Sebab itu sama pentingnya pengawasan dengan tugas pokok untuk mencegah abuse of power. Sehingga yang tadi dikhawatirkan kalau ini nanti diberikan kewenangan akan muncul. Maka kita harus membangun serentak dengan penguatan peranan jaksa dalam sistem peradilan pidana, juga penguatan pengawasannya, baik internalnya maupun eksternalnya. Semata-mata untuk bekerja memastikan kalau ada penyimpangan cepat diperbaiki, cepat ditindak, dan ada evaluasi, koreksi untuk kesinambungan dan peningkatan. Nah, ini yang kita capai. Sebab kita kan membangun negara hukum ini yang tertib, yang gradual, terencana. Visi penegakan hukum pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin kan jelas dijabarkan oleh Jaksa Agung. Itulah sebabnya Jaksa Agung mengatakan pendekatan hukum humanis, berhati nurani, dan berintegritas. Itu yang kita sampaikan tadi untuk memberi jiwa terhadap apa yang disebut dengan oleh Lawrence Friedman dalam konsep yang sangat barat kan, di mana melihat komponen sistem hukum itu berdiri sendiri. Komponen sistem hukum itu ibarat mesin motor. Tetapi mesin motor yang secara mekanis berdiri sendiri memang jalan, tetapi arahnya, bagaimana pengendaranya punya hati nurani. Nah, itulah diisi ruang-ruang yang kosong, sehingga mesin motor keadilan itu tidak organis yang mekanis, tetapi punya roh, punya arah, punya harkat martabat yang tidak bisa dijelaskan dalam paradigma positivisme, tapi hanya bisa dilihat dari yang realis, yang filosofi. Ya, itulah yang kita gagas sekarang, Kang Rudi. Jadi kalau kita lihat indeks kejaksaan ini meningkat ini kan Pak, sebenarnya atas kerja bersama dari jajaran kejaksaan ya Pak, baik itu Pidum, Pitsus, Intel, Datun, Pembinaan. Karena program PAJA ini dia kejaksaan atau pedang kejaksaan ini harus tajam ke atas dan humanis ke bawah. Pitsus dengan penegakan terhadap mega korupsinya, dan Pidum dengan restoratif justice-nya Pak. Nah, bicara restoratif justice ini Pak, Bapak sering mengatakan sebenarnya restoratif justice ini yang tadi dibahas dalam simposium juga, itu yang harus diberikan wewenang untuk menentukan perkara ini dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan, atau kemudian RG untuk perspektif terhadap korban, pemulihan keadaan semula, itu lembaga yang mana Pak? Karena sekarang ini semua lembaga berbondong-bondong membuat restoratif justice Pak. Ya, ini yang perlu diluruskan. Apa sih restoratif justice itu? Kalau sekadar menghentikan penyidikan karena alasan tidak cukup bukti, bukan peristiwa pidana atau demi hukum, itu kan sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itulah SP3. Jadi ranahnya itu sudah jelas. Semua penghentian proses penyidikan penuntutan di luar yang diatur di dalam KUHAP itu menjadi ranah kewenangan kekuasaan penuntutan yang menjadi bagian dari kekuasaan kehakiman. Sebab hanya kekuasaan yang melahirkan kewenangan. Jadi artinya seseorang itu bisa dihentikan penuntutannya dengan alasan tidak layak lagi diajukan ke pengadilan melalui SKP 2, itu sebenarnya dimiliki oleh kejaksaan. Sebab asas dominus litis yang implementatif dari kekuasaan negara di bidang penuntutan itu mengatakan jaksalah pemilik perkara. Jaksalah yang menentukan layak tidaknya satu perkara diajukan ke pengadilan. Yang lain itu hanya menyatakan alasan-alasan tidak dihentikannya penyidikan misalnya. Secara teknis ya. Tapi legasi dari yang diatur oleh undang-undang ada di ranah penuntutan. Ya, sebab penuntutan itulah ya dulu kita mengatakan kejaksaan itu terhimpit antara kekuasaan yang lain. Tapi justru terhempit di dua kekuatan itu menjadikan dia sentral. Dengan catatan dikelola secara transparan, akuntabel, berhati nurani, humanis, dan punya integritas. Itu yang kami lihat harus dipedomani oleh semua insan adiaksa sesuai arahan Jaksa Agung. Saya kira apa yang disampaikan Jaksa Agung, pendekatan hukum yang humanis,
berintegritas dan berhati nurani adalah roh dari mesin motor keadilan negara hukum kita ini berjalan. Sebab pengendara motor keadilan ini harus orang yang sehat jasmani dan rohani. Jadi tidak hanya sekedar bisa mengendarai, tapi membawa pada satu tujuan yang pasti. Dan melihat lingkungan yang ada di dalam motor keadilan itu yang multi, yang keberaneka-ragaman, kearifan lokalnya, sehingga hanya pengendara yang punya kapasitas memahami hati nurani, punya rasa empati yang tinggi, yang bisa membawa mesin motor keadilan di negara hukum kita ini sampai pada tujuannya. Ya, itu saya kira adalah isi memaknai, melengkapi apa yang disampaikan oleh pemikir barat Lawrence Friedman itu, sehingga penegakan hukum antara substansi, strukturnya maupun legal culture-nya itu tidak dilihat terpisah hanya sebagai organik mekanisme, tapi dia dilihat sebagai roh yang menggerakkan sistem yang baik, yang didorong oleh keinginan mencapai satu tujuan. Disitulah apa yang nilai budaya kita, Volksgeist-nya von Savigny itu mendapat tempat. Bahwa hukum itu tegak bukan hanya karena aturan, bukan hanya karena strukturnya, ya penegak hukumnya, bukan hanya masyarakatnya, tapi semangat, spirit, rohnya, dan apa yang disebut dengan hati nurani itu saya kira mengisi dan melengkapi apa yang disampaikan oleh Friedman itu dalam konteks keindonesiaan kita. Terakhir nih Pak, terkait dengan tema FGD kali ini Pak, penguatan peran jaksa dalam sistem peradilan pidana. Kenapa Pak jaksa ini harus dikuatkan dan untuk siapa jaksa ini dikuatkan Pak? Ya, ini kita tidak hanya sekedar mengatakan penguatan karena butuh kewenangan, bukan. Tapi aturan yang memang seyogianya harus demikian, ya kan? Bahwa ini indikatornya ada dua ya. Yang pertama, apakah kita percaya kalau jaksa itu kuat akan melahirkan sistem peradilan pidana yang efektif? Nah, kan ini sebuah pertanyaan juga. Nah, lalu apakah kita bisa berdiam diri? Yang kedua, bahwa di tengah-tengah evaluasi yang demikian pada poin pertama itu lalu kita tidak berbuat apa-apa. Saya kira itu sangat sangat absurd demikian. Kita mau berangkat pada penataan sistem negara hukum modern yang lebih baik. Maka indikatornya tadi, selama dan ketika hasil survei yang menjadi indikator penting telah menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi, maka jawabannya penguatan itu akan memperkuat dan memastikan cita-cita dan gagasan hukum kita yang stabil dalam penegakan hukum yang modern di sistem peradilan pidana kita memiliki kepastian akan terwujud. Nah, itu indikatornya. Jadi kita kembali lagi mengatakan tidak hanya sekedar itu, tetapi juga yang kedua. Inilah yang seyogianya. Karena dimanapun kejaksaan kalau universal asasnya kan dominus litis, tapi kalau keindonesiannya kekuasaan penuntutan. Itu diakui dalam sistem konstitusi, dalam undang-undang kita. Itulah sebabnya jangan sampai legasi yang datang dari undang-undang tidak terimplementasi karena kita tidak memahami konteks dan bagaimana itu bisa dilaksanakan. Itu yang saya kira juga penting untuk menjadi perspektif kita melihatnya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Lord Acton betul juga ya. Power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely. Sehingga kita juga harus tetap menjaga. Kita tidak bisa memberikan cek kosong bahwa dengan kewenangan itu kejaksaan akan semakin baik. Tidak. Dimanapun mau sekecil apa, sebesar apa kekuasaan yang diberikan, karena pemilik kekuasaan itu adalah rakyat, harus dapat dipertanggungjawabkan. Trikrama adiaksa, ya kan? Satya adi wicaksana. Sebenarnya itu menjadi doktrin yang mengangkat harapan-harapan itu menjadi sosok peranan jaksa yang ideal. Jaksa yang satya, jaksa yang adi dan jaksa yang wicaksana. Itu sebenarnya yang sudah lama dimiliki oleh kejaksaan, tapi implementasinya harus terus-menerus dimaknai secara baru, dan itu akan bisa dicapai dalam sistem hukum modern kita melalui aturan hukum yang jelas, melalui struktur hukum yang peranannya dijamin, dan melalui sikap masyarakat yang tidak saja mendukung tapi juga memberikan evaluasi dan koreksi pada waktunya. Baik Bapak, terima kasih. Jadi penguatan kejaksaan ini bukan hanya semata-mata untuk jaksa, tapi yang lebih penting adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Pak ya. Karena tugas jaksa itu tidak hanya melakukan menuntut orang yang bersalah, tapi yang paling penting adalah mencegah orang yang tidak bersalah turut dipidana. Sekian perbincangan hari ini. Terima kasih Pak Ketua Komisi Kejaksaan.
Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Rizal. Pagi, Mas Pak. Rudi. Aduh, sehat Pak? Alhamdulillah baik. Jauh-jauh dari Malang ya Pak. Alhamdulillah Terima bisa kasih. hadir di kegiatan simposium Komisi Kejaksaan ini Pak. Kita ngobrol-ngobrol dikit ya Pak. Siap. Terkait dengan kegiatan ini Pak, kan simposium Komisi Kejaksaan tentang penguatan peran jaksa dalam sistem peradilan pidana. Sebenarnya seurgen apa sih Pak penguatan peran jaksa dalam rancangan KUHP kita ke depan Pak? Sangat urgen ya. Jaksa itu punya peranan yang sangat vital dalam sistem peradilan pidana di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia. Tren penguatan jaksa itu sebenarnya sudah mulai secara akademik ya, riset-riset menunjukkan sejak awal 80-an. Yang awalnya dulu kajian-kajian itu fokus ke polisi sama hakim, sekarang sudah trennya itu ke jaksa. Karena jaksa itu dipandang perannya sangat vital dalam memfilter agar tidak semua perkara pidana itu masuk ke pengadilan. Oke. Makanya kemudian kalau di Indonesia sering dikenal konsep atau prinsip dominus litis. Dominus litis ini menjadi salah satu fitur utama jaksa untuk melakukan filtering dan memastikan bahwa proses pembuktian dilakukan secara baik, perolehan alat bukti yang dikoleksi atau dikumpulkan oleh polisi atau penyidik dilakukan dengan secara benar. Oke. Kalau kita lihat tahapan KUHP ini kan Pak, ada pra-adjudikasi, adjudikasi, purna adjudikasi. Sebenarnya penguatan peran jaksa nanti dalam rancangan KUHP depan itu yang paling urgent itu yang mana Pak? Di 3 tahapan ini Pak? Jelas kalau kita ngomong pra-adjudikasi ya, dan adjudikasi dan post-adjudikasi, peran jaksa paling vital itu di pra-adjudikasi. Pra-adjudikasi. Karena namanya dominus litis itu kan bahasa Inggrisnya Master of Pre-Trial Procedure. Jadi pengendali perkara di tahap sebelum masuk pengadilan, karena di pengadilan kan pengendalinya hakim, ya kan. Sebelum masuk ke pengadilan, sebelum perkara itu diperiksa, maka jaksa yang memfilter ini buktinya layak atau tidak. Perkara ini misalnya di Belanda kenapa penjaranya bukan kosong ya, tapi penjaranya tidak terlalu banyak begitu ya, karena jaksa perannya sangat vital. Dia menentukan, dia punya namanya asas oportunitas. Beda dengan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan oportunitasnya hanya jaksa agung. Ya. Kalau di Belanda semua jaksa punya, karena ini manifestasi dari dominus litis, maka dia punya opportuniteit beginsel itu. Oke. Nah kalau di kita ini kan Pak, asas oportunitas itu dimaknai secara negatif ya Pak ya. Jadi apabila tidak ada kepentingan umum, maka tidak dilanjutkan. Kalau di Belanda itu positif. Kalau ada kepentingan umum baru dituntut. Itu bedanya, beda yang paling vital. Jadi kalau misalnya begini, perkara pidana itu dianggap meskipun terpenuhi ya, menurut jaksa ini kepentingan umumnya salah satu indikatornya itu bisa dilihat di Beleitsrechtelsnya Open Bar Ministry. Jadi kalau di kita peraturan kejaksaan ya, itu di-upload di websitenya Open Bar Ministry, bisa kita lihat mana kasus-kasus yang tidak akan dibawa ke persidangan. Tapi bukan berarti tidak dibawa persidangan itu tidak ada tindakan ya. Biasanya tidak dibawa persidangan, tapi jaksa itu bisa memerintahkan untuk melakukan kerja sosial. Jaksa itu punya kewenangan juga di Belanda untuk memutuskan tindakan. Jadi, asal bukan ini ya, bukan penjara. Penal order itu. Penal order itu dimiliki oleh jaksa. Misalkan ini ada begini, oke, kamu kerja sosial, kamu bayar denda, itu bisa untuk kasus-kasus tertentu. Jadi sebenarnya kalau di dalam di RPJMN kita kan salah satu masalah dalam bidang penegakan hukum ini kan Pak, overcrowding di lembaga pemasyarakatan ya Pak ya. Jadi sebenarnya itu bisa salah satu pengatasinya itu dengan memperkuat peran jaksa dalam tahap pra-adjudikasi, mengoptimalkan fungsi filtering itu Pak. Iya, dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita revisi KUHP. Oke, berarti kegiatan ini memang urgent Pak untuk? Sangat urgent, apalagi 2 hari yang lalu Selasa pemerintah dan DPR telah mengesahkan KUHP. Dalam KUHP itu kalau kita lihat ada banyak peran jaksa.
yang tidak ada di KUHAP. Iya. Termasuk misalkan soal kerja sosial itu ada peran jaksa dan peran pembimbing kemasyarakatan, kemudian soal hukuman mati itu ada peran jaksa agung dan lain sebagainya. Nanti saya sampaikan di dalam. Siap. Terima kasih Pak Rijal atas kesempatannya. Teman-teman, sobat kejaksaan dan juga teman-teman semuanya, kita saat ini dengan Pak Rijal Apandi. Terima kasih Pak Rijal. Selamat pagi. Terima kasih, Mas. Ya. Teman-teman, berikutnya kita kedatangan narasumber kita hari ini, kegiatan Simposium Nasional Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Ibu Dr. Feby Mutiara Nelson, SHMH. Beliau ini pengurus pusat di Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia ya Bu ya? Iya betul, Ya. Pak Rode. Ibu tadi menyampaikan materinya terkait dengan DPA, kemudian restoratif justice, ada plea bargain, dan juga mediasi penal, Bu. Betul. Nah, ini kan kegiatan ini, Bu, untuk memperkuat peran jaksa di KUHAP yang akan datang, Bu. Iya. Terkait RJ dulu, Bu, yang pertama, Bu. Iya. Sebenarnya RJ itu kan sekarang banyak nih, Bu, di RPJMN, di mana-mana semuanya bicara RJ. Tentang RJ. RJ itu filosofi pemidanaan atau bentuk penyelesaian perkara, Bu, sebenarnya, Bu? Iya. Sebetulnya kalau kita lihat restoratif justice itu adalah merupakan bentuk penyelesaian perkara ya, model penyelesaian perkara, di mana filosofinya itu adalah terkait dengan pemidanaan. Nah, pemidanaannya itu sebenarnya kalau saya melihat dengan perkembangan yang ada dalam peraturan-peraturan yang berkembang saat ini di berbagai institusi penegakan hukum di Indonesia, ada semacam sedikit kekeliruan dalam menerjemahkan RJ gitu. Karena RJ itu kan filosofinya adalah fokusnya kepada si korban, pemulihan, pengembalian kepada keadaan semula, dan memikirkan kerugian korban. Di samping tentu juga memikirkan kepada kepentingan masyarakat dan juga pelaku juga sebenarnya di situ. Tapi fokusnya itu lebih kepada pemulihan korban atau pemulihan terhadap kerugian korban, agar dia bisa kembali kepada bentuk semula, dan kemudian masyarakat juga menerima kembali si korban dalam keadaan semula, dan begitu juga si pelakunya. Nah, si pelaku ini juga bisa kembali kepada masyarakat setelah dia berhasil untuk memulihkan keadaan si korban. Oke. Gitu. Kalau di kemarin kan 2 hari lalu KUHP kita disahkan ya Bu ya, Iya. sama di legislatif. Di situ salah satunya itu tujuan pemidanaan itu adalah keadilan restoratif ya Bu ya. Betul. Ada keadilan korektif, restoratif, dan rehabilitatif juga. Betul. Baik untuk pelaku, untuk korban, termasuk untuk masyarakat untuk Iya. memulihkan harmoni yang ada. Iya. Nah, terkait dengan RJ, ini kan sekarang lembaga penegak hukum ini Bu, masing-masing buat ketentuan nih Bu. Ada RJ yang dibuat kepolisian, dibuat kejaksaan, dibuat Mahkamah Agung. Bahkan kalau saya nggak salah, teman-teman PAS pun membuat RJ juga. Sebenarnya kalau dilihat dari perbandingan di negara-negara lain, RJ itu tempatnya di mana sih Bu? Iya, kalau kita lihat perbandingan di negara-negara lain, yang jelas RJ itu tempatnya ada di tahap penuntutan ya. Karena itu kan kaitannya dengan pengendalian perkara oleh penuntut umum terhadap satu perkara yang ada dalam proses pidana dan sistem peradilan pidana di suatu negara. Kita lihat di beberapa negara itu dikendalikan oleh memang penuntut umum, walaupun di tahap penyidikan mungkin ada prosesnya, tapi tetap ada koordinasi dengan penuntut umum. Dan yang paling penting ciri dari RJ itu adalah melibatkan masyarakat. Karena memang untuk kembali kepada keadaan semula itu dapat dilakukan seperti itu harus ada peran dari masyarakat. Nah, di negara-negara lain peran masyarakat itu sangat penting di dalam proses RJ itu. Jadi tidak terlepas dari penuntut umum saja atau penyidik saja dalam prosesnya, tapi pengendalinya tetap ada pada penuntut umum. Karena ini kaitannya dengan dapat dilakukannya satu perkara pidana itu lanjut ke dalam proses selanjutnya atau tidak, gitu kan? Gitu. Kalau kita lihat di dalam KUHAP nih yang sekarang nih Bu, Iya. di KUHAP ini kan kalau terkait penghentian perkara dalam tahap praadjudikasi ini ada 2 Bu, ada Iya. yang dilakukan dalam tahap penyidikan, ada dalam tahap penuntutan. Tapi kedua-duanya sama kan Bu, ada tidak cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dan ditutup demi hukum. Iya. Ditutup demi hukum merujuk kepada dasar penghapus penghapus pidana. atau dasar penghapus penuntutan dalam KUHP. Iya. Nah, kalau RJ itu posisinya sebagai apa Bu nanti Bu? Apakah dia menjadi dasar penghapus pidana, dasar penghapus penuntutan, atau kalau kita kaitkan sama pasal 139 KUHP kan itu wewenang jaksa untuk dapat atau tidak melimpahkan perkara ke pengadilan Bu? Iya. Ya, kalau kita lihat sebenarnya RJ itu
arahnya bukan ke arah peradilan ya. Dia itu sebenarnya model dari settlement out of court, penyelesaian perkara yang sebenarnya minim melibatkan pengadilan. Nah, inilah bedanya nanti RG dengan plea bargain dan deferred prosecution agreement. RG itu lebih menekankan kepada pemulihan masyarakat dan sebenarnya sejauh mungkin menghindari yang namanya pengadilan. Nah, jadi itu memang arahnya kewenangan jaksa untuk lanjut atau tidak ke proses peradilan. Nah, kalau tadi pokoknya sampai ke PAS, kemudian ada di pengadilan juga, Adi. Nah, ini sebenarnya yang saya bilang sudah terlalu masif ya kita menerjemahkan ADI, asal ada musyawarah udah itu ADI gitu kan, padahal kan bukan seperti itu. Konsep ADI itu sedapat mungkin menjauhkan proses peradilan dalam mekanismenya gitu kan. Nah, jadi kewenangan jaksa untuk bisa melanjutkan perkaranya atau tidak sebenarnya lebih di situ. Sebenarnya ini udah agak mirip-mirip dengan undang-undang kejaksaan yang baru ya. Kalau dikatakan gini gimana Bu? RG itu merupakan salah satu perwujudan dari prinsip dominus litis yang dipegang oleh jaksa. Karena kan kalau tadi sebelumnya narasumber sebelumnya Pak Fahrijal menjelaskan jaksa ini pemegang tali Bu. Dia pemegang dominus litis, pengendali perkara. Karena tanpa jaksa perkara itu tidak bisa masuk ke pengadilan. Karena Indonesia kan ataupun negara-negara civil law dia tidak mengenal private prosecution ya Bu ya. Iya, betul. Nah, bisa nggak Bu dikaitkan dengan itu Bu, dominus litis itu Bu? Betul. Justru ini memang arahnya RG itu karena dominus litisnya si jaksa itu karena ada prinsip dominus litis dari jaksa, makanya pengendalinya ada di dia, kewenangannya ada di dia. Kalau penyidik mau melakukan koordinasi tetap pada jaksa gitu. Dan keputusan tetap ada dia karena dia akan lanjut atau tidak perkara ini gitu kan. Karena dia sebagai penentunya maka semuanya harus merujuk kepada jaksa sebagai pengendali perkara. Itu tentang RG Bu ya. Betul. Kemudian Ibu juga tadi menarik pembahasannya tentang mediasi penal Bu. Betul. Ini kadang kan kita banyak yang menyamakan Ibu antara RG mediasi penal. Bedanya apa sih Bu? Iya. Kalau mediasi penal ini agak beda dengan RG. Mediasi penal itu kan sebenarnya berawal dari EDR ya, dari model-model perdata tuh. Ya. Jadi memang fokusnya itu kepada mediasinya gitu kan. Nah, model-model alternative dispute resolution yang dimana bedanya adalah kalau di ADI itu berfokus kepada si korban, kalau mediasi penal itu berfokus kepada proses. Dia sebenarnya lebih ke mempercepat proses, kemudian juga ada sih kepentingan korban di situ yang juga dimusyawarahkan, tapi fokusnya itu adalah ke proses peradilan gitu. Jadi fokus mediasinya itu arahnya mempercepat proses, ada sederhana cepat bayar ringan. Untuk itu tujuannya gitu loh. Sementara kalau ADI tujuannya mengembalikan kerugian korban kepada keadaan semula, mengembalikan kerugian yang dianggap oleh masyarakat itu merugikan masyarakat gitu ya. Sementara di sini mediasi penal itu bertujuan tidak semata-mata untuk mengembalikan kerugian korban atau pemulihan keadaan korban, tapi juga berpikir terhadap kepentingan negara, di mana dengan proses mediasi ini beban negara akan berkurang, proses peradilan akan lebih cepat gitu dengan model mediasi penal itu. Jadi itu melihat ke fokusnya aja ya, maksudnya titik berat dari tujuan dari si model mekanisme penyelesaian ini. Jadi filosofinya kalau RG ini lebih kepada pemulihan korban dan semula, kalau mediasi penal ini lebih pada efisiensi dan efektivitas. Betul. Tapi modelnya mirip ya, model-model penyelesaian sengketa dengan penyelesaian perkara pidana dengan model mediasi gitu sebenarnya. Dua lagi nih, yang tadi mediasi penal, RG, Ibu juga bahas tadi tentang plea bargain ya Bu? Iya, betul. Kalau plea bargain ini gimana nih Bu, konsepnya bedanya dengan yang dua tadi nih Bu? Iya, betul. Kalau plea bargain sebenarnya itu bukan mediasi biasa. Nah, kalau mediasi penal, RG itu kan kepentingan para pihak itu seolah-olah posisinya sama. Yang posisi terdakwa, posisi penuntut umum dan korban itu dalam posisi yang sama semuanya gitu ya. Tapi kalau plea bargain itu agak beda. Posisi penuntut umum itu di atas. Maksudnya dia memang benar-benar pengendali dan dia tidak menghindari proses peradilan. Dia memang tetap akan masuk ke proses peradilan. Tujuannya adalah untuk supaya mempermudah penuntut umum untuk mendapatkan alat bukti dan barang bukti sebenarnya. Dan tujuannya adalah agar proses yang panjang dan berbelit-belit, kalau misalnya suatu perkara itu sulit, terus kemudian mendapatkan alat buktinya, barang buktinya susah, dengan model plea bargain ini pengakuannya ada, dia berjanji akan memberikan alat bukti apa, barang bukti apa, sehingga ada negosiasi di situ. Oke, kalau kamu kooperatif, kamu mau menyampaikan alat bukti apa, barang bukti apa, kamu ngaku bersalah, ini kamu tuh sebenarnya dakwaannya bisa kombinasi loh. Kita bikin tunggal aja deh.
Terus kemudian dakwaannya bisa yang paling tinggi dok. Kita bikin dakwaannya tuntutannya yang ini deh gitu. Nah dengan itu sehingga prosesnya cepat, tapi dia tidak membuat seseorang akan tidak masuki proses peradilan, dia tetap akan dipidana gitu. Kalau bentuknya ini kan tadi Ibu ini biar teman-teman juga bisa ini kan bentuknya itu ada yang apa horizontal plea bargain, vertical plea bargain, ada sentencing plea bargain Bu. Bisa dijelasin Bu ke teman-teman juga Bu biar. Iya, betul. Kalau vertical plea bargain itu dia yang dinegosiasikan itu adalah terkait dengan ancaman hukuman paling tinggi berapa yang akan dinegosiasikan gitu ya. Sementara kalau horizontal plea bargain itu adalah model apa yang akan diselesaikan nanti, model pemeriksaan perkaranya ini dengan model seperti apa, dengan bagaimana. Sementara kalau sentencing itu terkait dengan berapa ancaman hukuman yang akan diberikan kepada dia yang dinegosiasikan. Berarti kalau dalam KUHP itu dengan jalur khusus itu mirip nggak Bu? Nah, ada itu jalur dia. khusus dalam KUHP. Nah, KUHP nanti kita akan. Iya. Kalau saya membaca RKUHP terakhir yang saya baca ya, sebenarnya dibilang mirip juga tidak ya, karena di RKUHP itu penentu dari plea bargainnya itu negosiasi itu nggak ada, negosiasi nggak ada di situ. Pertama, yang kedua penentunya ada di hakim. Sementara kalau plea bargain itu kan penentunya ada di penuntut umum, kekuasaannya ada di penuntut umum, prosesnya ada di masa penuntutan. Sementara kalau jalur khusus prosesnya itu langsung di pengadilan. Jadi kalau saya lihat tuh kayak model-model justice kolaborator ya, kalau yang ada di pengadilan ya, yang sekarang di jalur khusus gitu. Jadi agak berbeda. Cuma beberapa kajian kenapa dibuat seperti itu di dalam RKUHP kaitannya dengan sistem peradilan kita yang tidak sama dengan common law gitu. Jadi memang harus ada peran dari negara gitu katanya. Cuma menurut saya kurang efisien juga ya kalau sampai di pengadilan baru ada pengakuan terus kemudian itu harus jadi hal yang meringankan. Apa bedanya dengan yang ada sekarang gitu kalau menurut saya gitu ya. Justru pada saat penuntutan itu akan memangkas proses kan, dan prosesnya itu begini semestinya, dengan dia sudah mengakui dan ada negosiasi dan kemudian ada deal ya antara penuntut umum dan si terdakwa itu di proses deal penuntutan. dalam arti positif ya. Pasti dalam arti positif karena itu kan udah dilegalkan dan tentu ada mekanisme yang benar dan layak nantinya ya. Nah, setelah ada itu menjadi prosesnya jadi singkat. Mestinya begitu gitu. Jadi yang tadinya prosesnya harusnya pemeriksaan sidang biasa, yang panjang, harus ada jawab-menjawab dan segala macamnya, itu menjadi singkat. Bacaan dakwaan, kemudian langsung masuk pembuktian, langsung putusan gitu. Jadi kan sebenarnya mempersingkat proses juga, yaitu melaksanakan azas singkat yang jadi acaranya yang biasa menjadi singkat. Kalau sekarang kan enggak. Proses dulu sidang, kamu ngaku salah baru nanti disidangkan. Kemudian sidangnya itu bisa jadi singkat gitu memang. Cuma kan proses penuntutan yang lama sebenarnya kan. Proses pra penuntutan kan itu sebenarnya yang memakan waktu yang cukup lama gitu. Apalagi Bu kalau kita lihat undang-undang kejaksaan yang terbaru itu kan, kejaksaan adalah lembaga penuntutan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang berkaitan dengan fungsi kekuasaan kehakiman. Berarti kan kejaksaan ini sebagai wakil negara. Ya, dan dia melaksanakan fungsi magistrat juga Bu ya. Betul gitu. Makanya kalau menurut Ibu plea bargain itu harusnya menjadi kewenangan jaksa pada saat proses penuntutan. Di situ proses itu dimulai. Jadi dakwaannya itu sudah mengarah ke mana tuh udah ketahuan gitu kan. Apakah dia akan bikin dakwaannya kumulatif, apakah dia bikin dakwaannya kombinasi atau hanya satu saja karena sudah terbukti udah dakwaannya sudah jelas dan segala macam. Itu mempercepat itu sebenarnya tujuan. Yang terakhir nih Bu, terkait dengan deferred prosecution agreement Bu. Ibu pun tadi kan bahas di sana panjang. Itu kalau DPA itu memang hanya untuk korporasi saja Bu atau bagaimana Bu? Iya betul. Ini negara-negara yang sudah menerapkan yang maju yang memang berhasil dalam DPA kan Amerika Serikat dan Inggris ya, yang betul-betul memang sudah berhasil menerapkan model deferred prosecution agreement. Ada dua model kan. Kalau di Amerika Serikat itu bisa korporasi bisa orang gitu ya. Tapi kalau Inggris dia lebih ke korporasi. Dan saya lebih cenderung mengikuti yang Inggris gitu kalau untuk DPA karena memang DPA ini kaitannya dengan tindak pidana korporasi yang hukumannya itu adalah yang terberat itu hukuman mati bagi korporasi itu kan dicabutnya izin dan tidak boleh pembubaran ya. Nah, seandainya itu dilakukan untuk korporasi-korporasi tertentu yang memang korporasi besar ya, yang negara juga akan kalau dia sampai dicabut izinnya dan dia dibubarkan, itu akan mengganggu perekonomian negara, maka digunakan DPA gitu. Apalagi di masa pasca pandemi ini kan banyak pemerintah sedang menggalakkan program pemulihan ekonomi nasional. Betul. Mengajak investasi
investasi untuk masuk ke Indonesia. Betul. Kalau misalnya sampai dibubarkan, berapa orang yang akan nantinya menganggur, berapa pendapatan pajak negara yang akan tidak didapatkan, betapa banyaknya pabrik-pabrik yang akhirnya tidak berfungsi, dan itu kredit macet akan banyak karena kan pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan kan pasti ada kredit ya. Tapi Dan itu kalau- kemudian bukan masalah kalau baru. kritik misalnya Bu, oh kalau gitu enak banget dong nanti korporasi kalau melakukan kejahatan kemudian nggak dikenakan apa, ada sanksinya nggak Bu di DPA itu nanti Bu? Ada, justru dengan DPA itu banyak mekanisme dan sanksinya. Jadi yang dinegosiasikan itu tidak hanya mengembalikan misalnya kalau kerugian keuangan negara atau Iya. mengembalikan hak dari berapa kerugian akibat tindak pidana, tidak. Jadi yang dinegosiasikan itu ada juga kepatuhan dari perusahaan untuk menghindari berbuat korupsi ke depannya. Ada komitmen perusahaan untuk memperbaiki budaya perusahaan yang tidak baik. Ada komitmen perusahaan memberhentikan atau memecat orang-orang tertentu yang memang tidak baik untuk perusahaan. Terus kemudian juga yang dinegosiasikan banyak, bisa ada ganti rugi, kemudian ada CSR, bisa juga terkait dengan kerugian yang ditimbulkan. Jadi banyak yang dinegosiasikan di situ yang bisa dijadikan agreement ya di dalam proses itu gitu. Nah, kalau yang menegosiasikannya ini siapa Bu? Apakah sama dengan tadi pendapat Ibu tentang plea bargain, harus iya. kejaksaan atau jaksa sebagai pemegang dominasi Iya. atau bagaimana Bu? Iya, betul. Menurut Ibu Bu? Iya, kalau menurut saya memang tetap penentu apakah ini bisa pakai DPA atau tidak itu jaksa. Yang menegosiasikan itu jaksa. Tapi memang untuk DPA itu ada pihak ketiga yang menjadi fasilitator lah ibaratnya ya. Kalau di Inggris itu semacam ada hakim yang mengawasi, tapi bukan hakim yang akan menangani perkara itu. Nah, kalau saya lihat di KUHP itu arah-arahnya hakim pemeriksa pendahuluan itu. Gitu. Jadi hakim komisaris itu ya? hakim komisaris itulah yang nanti akan menjadi penengahnya, ibaratnya fasilitator ya, yang menentukan, oh jaksa menentukan segini yang diagreementkan, yang ini menurut hakim ini udah cocok apa belum, ini bisa apa tidak, berapa lama mereka akan melaksanakan agreement itu kan diaturkan. Misalnya oh udah sepakat dia akan mengembalikan kerugian sekian, dia akan mengganti rugi sekian, terus kemudian memperbaiki budaya perusahaan dalam waktu sekian. Nah misalnya 2 tahun, 3 tahun, nah itu yang dinegosiasikan itu diketahui oleh si hakim pemeriksa pendahuluan dan dicatatkan sehingga prosesnya transparan dan kemudian juga ada kontrol ya di situ gitulah. Oke. Jadi DPA ini tetap ya Bu sejalan dengan tujuan pemidanaan ya Bu ya? Iya, baik betul. itu retributifnya ada, deterrence-nya juga ada, preventifnya juga ada, semuanya ada Bu ya? Iya, Oke. betul. Baik teman-teman, kita tadi sudah berbincang dengan Ibu Feby, jadi ada 4 Ibu ya, 4 Iya. pembahasan tentang restoratif justice yang filosofinya itu untuk pemulihan pada keadaan semula dan perspektif pada korban. betul. Kemudian kalau plea bargain itu untuk mempermudah prosesnya Bu ya, iya. biar lebih cepat. Kalau kemudian mediasi penal juga untuk proses, dan DPA itu khusus untuk korporasi. Betul. Karena apalagi di pasca pandemi ini program pemerintah pemulihan ekonomi nasional juga lapangan kerja, investasi itu sangat sejalan sekali. Terima kasih Ibu Feby atas Sama-sama, kehadirannya. Rudi. Sama-sama. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.